Halo, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih kembali sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, di sini kita akan mengadakan Product of the Week spesial, yaitu membahas mengenai Outline Specification by Catalog Pro. Halo Mbak Prisil, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, Mbak Prisil, terima kasih udah hadir kembali di di Talkshow Catalog Pro di Product of the Week. Memang tapi kali ini kita tidak akan membahas salah satu produk material building, tapi di sini karena masih nyerempet ngomongin produk, tapi di sini kita akan membahas bagaimana cara pemilihan sebuah produk ataupun penyusunan sebuah dokumen outline spec yang dilakukan oleh Mbak Prisil untuk project yang dikerjakan oleh Detail Studio. Selamat siang semuanya. Jadi ini beberapa sih yang selama ini saya kerjakan, itu maksudnya untuk penyusunan outline spec. Memang kebetulan outline spec di sini itu adalah kelengkapan dokumen yang biasanya kami submit ke owner selain gambar kerja dan RKS. Jadi emang ada beberapa step. Yang step pertama itu pengumpulan informasi proyek. Jadi sebelum kita buat outline spec, biasanya saya koordinasi dulu, cek dulu gambar kerjanya, bangunannya seperti apa, dena tanpa potongan, detail-detailnya, material apa sih yang secara global akan dibutuhkan di proyek tersebut. Nah, setelah sudah lihat nih gambarnya, nah kita juga biasanya tanya ke PIC projectnya. Itu kelas proyeknya seperti apa? Apakah dia ekonomis ataukah dia memang punya budget yang lumayan gitu di segi mid high? Nah itu kan karena akan mempengaruhi sekali tuh untuk produk yang dipilih kan. Nah setelah tahu kelas proyeknya, biasanya kita diskusi lagi nih by team gitu kan. Sebenarnya ada nggak sih keinginan owner yang khusus? Karena kan biasanya owner kan pasti punya kan, pengennya kayak gini gitu. Nah, jadi kita biasanya diskusi juga sih sama tim, seperti itu. Mungkin dalam kesempatan kali ini, saya mau share untuk salah satu proyek dari Detail. Nah, jadi ini saya nggak sebutin ya nama proyeknya. Proyeknya itu di Batam, itu ada condo villa, terus ada shop house, sama ada townhouse gitu. Jadi memang mixed use seperti itu. Lumayan besar sih, karena di Batam kan nggak bisa tinggi-tinggi juga ya Pak. Jadi 10 lantai lah condo villanya. Ya, ini beberapa gambarannya. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah townhouse-nya. Jadi dia berhadapan dengan condo villanya. Gitu. Desainnya cukup unik sih Pak ini. Makanya waktu itu importnya lumayan butuh informasi pengetahuan material yang lumayan gitu. Karena kan ini agak-agak di luar ini kan. Seperti ini yang kalau dilihat kan kayak bata semua, ini kan semuanya bata nih, motif bata. Terus ini juga atapnya nyambung sama dindingnya gitu kan. Butuh yang ekstra lah gitu, materialnya. Nah itu untuk step yang kedua, kita masuk step kedua, itu penentuan lingkup kerja. Nah jadi pertama itu memang saya sudah punya ada kerangka lingkup kerja, terutama dari fitur Catalog Pro itu sudah disediakan Pak. Jadi saya lumayan terbantu dengan kerangka lingkup kerja ini gitu kan. Jadi sudah ada. Jadi dalam satu proyek kita tinggal tentukan saja kerangka apa nih, maksudnya pekerjaan mana saja yang relevan. Karena kan ada proyek yang kecil, skala besar, itu kan beda-beda ya pekerjaan yang relevan. Kayak ini saya share sedikit untuk kerangka lingkup kerja yang ada di Catalog Pro. Nah, ini kan ada segini banyak Pak. Nah, biasanya saya tentukan dulu nih dalam proyek yang tadi itu apa saja sih pekerjaan yang include di dalamnya. Kebetulan kan kalau Detail Studio itu punya biasa mengerjakan arsitektur, struktur, dan MEP. Nah, kalau di condo villa ini struktur dan MEP. Ya, jadi kita memang luas Pak. Nah, kebetulan di proyek ini kan khusus arsitekturnya nih dan condo villa. Nah, makanya itu saya bikin dulu nih apa aja sih yang kira-kira termasuk di dalamnya. Kayak ini ada syarat-syarat umum, ada pekerjaan beton, pekerjaan batu, pekerjaan logam, kan sampai ke ada pekerjaan lahan, pekerjaan ruang luar. Nah, setelah udah ada nih kerangkanya,
sudah tahu pekerjaan relevan. Makanya setelah itu saya diskusi dengan vendor produk. Itu. Jadi biasanya saya dengan vendor produk itu melakukan yang pertama itu kontak personal. Kontak personal itu bisa didapat dari yang sudah datang ke kantor, kan biasanya sudah ada nih Pak relasi gitu kan. Nah bisa juga yang belum ada nih, yang saya belum punya atau mereka ke kantor tapi saya belum save ke kontak phone number kan. Males kan cari-cari kartu nama lagi gitu, banyak banget dan numpuk. Jadi biasanya saya masuk ke katalog pro, lalu buka di kolom support gitu. Di kolom support kan sudah ada untuk nomor handphonenya kan, jadi nggak usah di telepon kantor lagi, lihat website gitu kan, terus jadi bolak-balik gitu kan Pak. Jadi tinggal buka katalog pro aja ya untuk cari untuk supportnya dari masing-masing produk ya. Betul. Sangat terbantu sih. Nah, Mbak Priscil, sebelum masuk ke penjelasan selanjutnya, sebetulnya yang ingin saya tanyakan, pastinya kan klien-kliennya di Tele Studio tuh nggak semuanya mungkin dari level yang besar-besar, ada juga yang menengah atau juga yang kecil. Nah, itu apakah untuk di Tele Studio, apakah sebuah dokumen outline spec itu memang bisa dibilang sebuah standar di Tele Studio untuk melengkapi dokumen-dokumen project gitu, mungkin selain RKS ataupun yang lain, tapi dokumen ini juga cukup penting untuk semua level kliennya di Tele Studio, Mbak Priscil. Iya betul Pak. Jadi memang ini suatu keharusan sih, biasa kita submit. Cuman ada juga beberapa, kebetulan kan klien-klien di Tele Studio itu owner-owner yang lumayan besar Pak, developer besar. Nah kalau developer besar kadang-kadang mereka kan sudah punya list vendor sendiri. Nah jadi beberapa ya mereka sudah ada gitu untuk list vendornya. Nah Mbak Priscil, sebelum lanjut sharingnya di slide-nya, boleh nggak sih di-share sedikit siapa klien-klien detail tuh kalau boleh sebutin siapa aja sih Mbak Priscil, pengembangnya? Klien detail ya, kalau developer saya yakin banyak. Klien detail itu yang cukup rutin itu ada Sinar Mas Land, terus ada Paramount juga, ada Trinity, terus ada mana lagi ya? Lumayan banyak sih Pak, hampir semua developer besar sih di Indonesia. Pak. Wow, Oke, berarti ya menurut Mbak Priscil dan teman-teman detail, sebetulnya dokumen outline spec itu sebuah kewajiban ya, karena keharusan lah, bukan kewajiban, keharusan untuk biar clear semua, nggak hanya cuma dari segi desain, tapi juga dari segi pilihan material juga yang diaplikasikan. Ya, selanjutnya nih Pak, tadi kan saya diskusi sama pihak vendor kan. Yang pertama kontak personal. Nah, tapi khusus beberapa project itu ada yang mereka butuhnya cepet kan. Kadang kan owner, ya udah 2-3 hari lagi deh kumpulin spek gitu. Padahal kita juga nggak punya belum terlalu familiar gitu kan Pak. Jadi kita juga harus diskusi. Nah, itu kan waktunya mepet. Jadi waktu itu kita juga pernah meeting vendor, minta tim bantuan dari katalog pro. Gitu. Jadi memang khusus yang tadi saya share projectnya itu memang butuh cepat. Jadi waktu itu saya juga minta tolong ke Pak Bayu sama Mbak Ziza buat arrange meeting. Waktu itu meetingnya lumayan banyak ya. Jadi satu hari itu bisa berapa ya? 10-an ya. Waktu itu ya betul. Jadi waktu pas kita terima request dari teman-teman dari Tele Studio untuk arrange meeting dengan supplier produk. Akhirnya kita buat, mungkin ada sekitar 50 produk yang kita undang dan kita bagi per 2 sesi per harinya. Dan satu sesi itu sekitar ada 10 sampai 15 produk ya Mbak Priscil ya yang kita undang, dan dari situ kita juga menjelaskan juga ke teman-teman produk bahwa dari teman-teman di Tele Studio juga butuh nih masukan dari produk gitu. Apa aja yang cocok dispekkan di dalam proyeknya di Tele Studio seperti itu. Gitu. Dan kebetulan karena kontak satu-satu kan butuh waktu. Betul. Jadi akhirnya dikumpulkan semuanya, kita temukan semuanya karena memang request dari Detail Studio
memang kita mengundang semuanya dengan produk-produk yang setara dan sejenis ya Mbak Priscil ya. Seperti itu. Iya, karena kan memang kita ini open kan Mbak waktu itu. Jadi sesama vendor waterproofing, misalnya sesama vendor finishing kayak misalnya HT, keramik itu kita undang bareng-bareng karena memang Detail Studio tidak punya suatu intensi apa-apa gitu kan. Jadi beberapa ya kita kumpulkan, kita jelaskan nih proyeknya, data-datanya apa saja gitu, kelasnya di mana gitu. Jadi memang supaya semua vendor-vendor itu bisa mengusulkan yang setara sesuai dengan yang kita bicarakan gitu kan. Kadang-kadang kan kalau misalnya cuma kasih tahu nih kayak gini proyeknya, itu kan persepsi mereka biasanya beda-beda tuh, ya kan. Jadi pas nyampe ke saya nanti nggak setara, kurang tepat lah gitu kan. Itu kan jadi PR lagi buat kita gitu kan. Dengan adanya meeting vendor ini, ya itu sangat membantu. Dan semua vendor juga memberikan masukan jadinya. Misalnya, oh produknya tipenya ini saja gitu. Jadi misalnya untuk dark atap yang bagus, tipe apa sih gitu kan. Ya. Jadi sebetulnya di meeting vendor yang waktu itu sempat kita bantu, itu sebetulnya bukan maksudnya untuk saling berkompetisi ya, maksudnya dari sisi Detail Studionya sendiri sebetulnya ingin membuat brand-brand atau produk-produk yang dia akan di-spec-in itu setara semua. Karena mungkin itu juga akan jadi mempermudah pada saat sesi konstruksinya juga kali ya Mbak Priscil ya. Dan mempermudah di owner juga gitu. Karena kan dokumen outline spec ini kan nanti akan jadi salah satu untuk pelengkap untuk tender kan Pak. Jadi kalau nanti spek yang diberikan itu tidak setara, itu akan menguntungkan spek yang rendah biasanya, karena kan itu harganya biasanya kan owner concern nih sama budget gitu kan. Makanya dari kami ya memang sih ini suatu tantangan sih Pak dalam bentuk kesetaraan gitu kan. Terus terang pengetahuan kita juga masih terbatas soal soal produk-produk gitu. Tapi kita mau berusaha supaya kasih yang terbaik untuk owner. Oke, berarti terima kasih Detail Studio sudah ajak Katalog Pro untuk membantu, dan mungkin juga ini jadi message atau pesan buat teman-teman lain yang punya konsultan arsitek ataupun konsultan yang lain, kalau memang membutuhkan Katalog Pro untuk mengumpulkan produk-produk yang ingin dispekkan di proyek-proyeknya, mungkin bisa kita bantu juga Iza ya. Jadi nggak hanya cuma di Detail Studio, jadi bagi semua pengguna Katalog Pro khususnya yang berprofesi sebagai arsitek atau punya sebuah konsultan arsitek interior, LMP, kita bisa berguna. Dan kebetulan juga di sini sudah hadir juga, kita kemarin sempat mengundang beberapa macam kategori termasuk waterproofing yang Mbak Priscil yang kita undang dalam acara meeting dengan vendor produk. Dan kebetulan di sini juga ada Pak Luki dari Sika. Halo, selamat siang Pak Luki. Iya, selamat siang Bu Ziza. Selamat siang Pak Luki. Pak Luki, terima kasih sudah hadir dalam acara ini Pak Luki. Boleh di-sharing juga nggak sih Pak mengenai acara yang sebelumnya yang kita sempat adakan dengan Detail Studio mengenai meeting dengan vendor produk Pak, dan bagaimana menurut Bapak dengan adanya outline spec yang bisa membantu untuk produk juga. Silakan Pak Luki. Ya, oke. Ya, mungkin kalau menurut saya acara meeting dengan vendor itu baik sekali ya, pertama-tama karena selain kita bisa meeting bareng untuk menentukan spek, di situ kita juga bisa compare dengan produk lain, sehingga produk yang kita spekkan ya seperti tadi yang sudah Bu Sisil bilang, sebisa mungkin kita usahakan setara. Jadi baik setara dalam kualitas dan juga setara dalam harga, seperti itu. Nah, selain itu kalau untuk dalam penentuan untuk outline spec-nya, secara pribadi saya juga sangat terbantu dengan adanya Katalog Pro di sini, karena melalui Katalog Pro sendiri cukup dipermudah untuk membuat outline spec seperti itu. Mungkin saya share screen sekarang atau gimana Pak Bayu? Iya, oke. Jadi kalau untuk salah satu proyek ini memang kebetulan kita di Sika punya beberapa produk seperti itu. Jadi mulai dari waterproofing, epoxy,
dan juga produk-produk lainnya. Jadi kalau untuk di produk di project yang waktu itu sempat kita spekkan juga bersama. Jadi untuk pemilihan outline speknya, saya klik ke bawah dulu. Nah, itu saya bagi. Jadi misalnya pertama kita spekkan untuk waterproofing di atap seperti itu. Nah, itu biasa saya akan bertanya ke bukti sipil. Nah, ini atapnya ini gunanya buat apa? Seperti itu. Apa hanya atap saja atau mungkin mau digunakan untuk kegiatan seperti itu. Karena kalau fungsinya hanya sebagai atap saja, kita biasa lebih menyarankan menggunakan material yang expose seperti itu. Nah, mungkin kalau di Sika, nah ini salah satunya ada yang Sika Stick 590. Nah, jadi kalau untuk masukkan ke outline spec ini cukup mudah. Jadi begitu kita klik produk, tinggal add to outline spec saja. Seperti itu. Nah, begitu successful, nah kita tinggal pilih produk lainnya. Seperti itu. Nah, misalkan kita mau masukkan lagi waterproofing untuk area dinding. Seperti itu. Nah, kalau untuk area dinding, mungkin di Sika kita bisa masukkan ini, Sika Coat Plus. Nah, ini tinggal kita add lagi aja. Seperti itu. Nah, baru kita beralih ke produk-produk lainnya. Nah, biasa saya akan banyak bertanya sih, biasa ke bukti sil, misalkan kebutuhan waterproofingnya untuk area apa saja. Yang pasti kan biasa ada kamar mandi. Nah, kalau di kamar mandi kita juga bisa ini, salah satu produk kita seperti yang Sika Top, tinggal kita add to outline spec seperti itu. Lalu untuk area balkoni, nah ini kebetulan kalau kita di Sika kita sudah tulis kebutuhan area mana saja yang bisa diaplikasikan oleh untuk produk ini ya Pak ya. Oke. Iya betul, karena jujur bahwa pasti setiap supplier punya berbagai macam tipe produk dan pasti Bu Sisil sebagai orang yang spekin nggak akan bisa hafal. Makanya kita sebisa mungkin membantu dengan cara ya ini dia, membuat segala sesuatunya lebih jelas lagi untuk diaplikasikan. Nah, seperti ini kita juga ada produk untuk GWT maupun STP seperti itu. Nah, kalau untuk GWT STP sendiri biasanya kita juga tanya ke Bu Sisil, ini mau waterproofingnya yang expose atau yang mungkin mau di finishing seperti itu kan, karena ada beberapa project yang mungkin masih pakai metode yang lama yang konvensional, itu yang pakai finishing keramik seperti itu. Nah, kalau pakai metode finishing keramik biasa saya akan rekomendasikan pakai yang ini, Sika Top 109 Elasto seperti itu. Lalu saya add aja ke outline spec. Tapi kalau memang butuh mau yang metodenya bisa expose, nah mungkin salah satu contohnya kita juga ada ini produknya itu Sika Guard. Nah, ini epoxy untuk yang expose waterproofing untuk di area tangki, kita aplikasikan ini seperti itu. Nah, nanti sebenarnya kalau untuk detail daripada produknya, maksudnya mana yang expose, mana yang bukan non expose, itu kita bisa cantumkan lagi di outline spec yang sudah keseluruhannya seperti itu. Kalau ini kan sekarang saya baru memasukkan produk-produk mana saja yang akan dipilih seperti itu. Nah, ini misalkan tadi saya tinggal klik outline spec aja. Nah, ini udah ada tulisannya, ada 7 produk yang sudah saya masukkan. Disarankan ya Pak ya? Iya, betul. Nah, ini tinggal nama projectnya, misalkan cluster ABC seperti itu. Lalu ini lokasinya terserah di mana aja, misalnya Jakarta. Lalu untuk tipenya misalnya real estate, lalu ownernya PT apa, PT ABC juga. Nah, ini untuk kategorinya dari itu waterproofing mana ya? Sebentar. Waterproofing biasa saya di yang 7 sih Pak, perlindungan suhu dan kelembaban. Oke, ini ya. Iya, masuk yang 7. Seperti itu. Nah, biasa di sini baru kita nulis keterangan dari masing-masing produknya. Seperti misalnya work item. Nah, ini misalkan ini produknya namanya Sika Stick 590. Lalu ini bahan dasarnya apa? Misalkan seperti itu. Bahan dasar. Bahan dasarnya biasa saya tulis juga, karena mungkin ini salah satu faktor penting juga
saat mau menentukan spek yang setara dengan produk lainnya. Jadi seperti ini, misalnya polyurethane modified. Nah, untuk work area-nya di sini bisa untuk waterproofing expose, untuk area atap. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, dan kalau di notes ini biasa catatan-catatan aja. Mungkin kalau saya biasa menambahkannya lebih ke seperti ini. Nah, misalkan Cikagat 63N, nah ini biasa saya kasih catatan. Biasanya ini adalah sistem di mana primernya kita butuh yang di bawahnya itu Cikagat 720 FOCM. Seperti itu. Sementara untuk coatingnya atau top coatnya itu kita baru pakai yang Cikagat 63N. Seperti itu. Dan juga kalau untuk harga biasa di notes juga ya, di Fisil ya? Iya, kebetulan kita waktu itu minta sih ya untuk harganya dicantumkan untuk price list supaya kita tahu juga nih harganya nggak terlalu beda jauh gitu kan. Betul. Sama lain ya. Ya biasa itu kalau memang diminta oleh Bu Fisil, kadang saya juga menambahkan di sini. Jadi misalkan harganya berapa seperti itu. Nanti tinggal kita isi saja. Dan biasa harga yang kita cantumkan ini ada 2 macam. Jadi bisa harga yang terpasang, sama satu lagi atau harga material saja. Seperti itu. Seperti biasa kan kalau setiap di acara talkshow-nya Katalog Pro, saya selalu sampaikan pembuatan outline spek ini, dan biasanya memang terkhususkan untuk teman-teman yang berprofesi sebagai maksudnya sebagai arsitek interior sipil yang menggunakan atau mengambil datanya. Tapi berarti dari Pak Luki sendiri dan Cika sendiri cukup terbantu dengan adanya feature ini, jadi lebih mudah suggest ke konsultan atau customer Cika tentang produk yang ingin dipakai sebetulnya, Pak ya. Iya, betul, Pak. Apalagi kalau di sini saya cukup terbantu dengan ini ya, ada kolom tentang keterangannya seperti ini. Jadi kita cukup tulis sekali aja di awal mengenai detail produk. Lalu begitu kita mau buat outline spec, nah kita tinggal kayak tadi aja add. Jadi itu sangat memudahkan sih buat saya, cukup membantu sekali. Jadi si konsultan atau si arsitek pun nggak akan pusing untuk kebanyakan pilihan, Pak ya. Karena yang pilihin dari yang punya produk sebetulnya kan. Iya, betul sekali, Pak. Nah, kalau misalkan untuk hasilnya sendiri memang biasanya dikasih ke Bu Fisil, itu seperti apa, Pak Luki? Oke, jadi kalau untuk hasilnya sendiri, mungkin ini kita anggap udah diisi semua aja ya, Bu. Iya. Anggapannya seperti itu. Lalu ini saya save outline spec-nya. Iya. Nah, kalau udah kita save, nah ini biasa saya masuk ke listnya. Nah ini jadi ada beberapa juga yang udah saya buat. Nah, lalu di sini tinggal kita ini finish ya. Iya. Nah, ini kita bisa download dengan beberapa pilihan seperti itu. Dan biasanya sih saya download yang outline spec ini. Nah, nantinya akan jadi seperti ini kurang lebih. Ya, ini jadi keseluruhan tadi mengenai spek-spek yang sudah saya masukkan seperti itu. Jadi lebih mudah juga ya melihatnya, Mbak Bu Fisil ya? Iya, betul. Untuk melihat, dan nantinya setelah menerima dari pengajuan dari spek dari teman-teman produk seperti Pak Luki ini, seterusnya apa yang tahap selanjutnya yang dikerjakan oleh DTF Studio? Biasanya kami akan mengumpulkan, lalu melihat lagi nih antara brand yang satu dengan brand yang lainnya, diskusi juga dengan tim, karena kan memang saya kan lebih ke pembuatan spek yang untuk PIC-nya kan ada lagi. Nah, biasanya kita diskusi tim dulu. Setelah diskusi tim itu tuh tektokan juga sama brand gitu. Jadi memang nggak setelah kumpul ini tuh selesai gitu kan, karena memang lumayan berat ya tantangan untuk menyetarakan suatu produk.
saya biasanya diskusi lagi nih sama teman-teman vendor gitu. Apakah ini sudah setara atau belum? Nah, mungkin saya tanya sedikit dari Pak Luki. Seberapa sering Mbak Priscil tanya tentang trans produknya Sika, Pak Luki, dan biasanya tuh selain material selain dokumen ini kan pasti Mbak Priscil akan minta datang ke kantor atau terus minta bawa sampelnya, dan itu lebih mempermudah atau enggak sih Pak? Jadi karena akan lebih tahu nih produk apa yang akan dibawa oleh Pak Luki sebetulnya. Iya, jadi kalau seberapa sering, saya cukup sering ya, karena mungkin sering ya Pak. Iya. Digangguin dulu. Tadi ya, karena di Sika itu kan ya kita produknya ada banyak, terus aplikasinya nggak cuma di waterproofing, ada di semua area. Jadi ya itu sih cukup sering kadang ditanya. Kadang untuk waterproofing untuk area ini bagusnya pakai apa Pak? Seperti itu. Atau mungkin bagus pakai yang tipe A atau tipe B, seperti itu. Apakah tipe B speknya terlalu tinggi atau tidak, seperti itu. Dan biasanya saya akan kasih rekomendasi yang sejujur-jujurnya sih Pak. Jadi kalau memang menurut saya mungkin ini speknya terlalu tinggi gitu, mungkin diturunin aja, jangan pakai produk ini, bisa pakai produk yang lainnya. Seperti itu. Dan kalau untuk sampel ya kadang kita juga diminta untuk sampel, dan biasanya saya bakal sekalian datang sih ke kantor seperti itu, sekaligus kasih. Iya. Oke, Pak Luki, terima kasih. Nah ini ya, setelah diajukan sama brand gitu kan, nah biasanya kan kita susun lagi nih. Nah biasanya itu setelah menyusun kembali, setelah ditentukan nih, oke, brandnya ABC gitu kan, tipenya ABC. Nah kami biasanya tentukan tuh 3 Pak, minimal 3 brand gitu. Dan untuk diajukan ke owner ya Mbak Priscil ya? Iya betul, dan 3 brand ini itu beberapa developer sudah info gitu ke kita bahwa kalau bisa jangan ada kata setaranya gitu. Mereka nggak mau ada kata setara di belakangnya. Oke. Kenapa Mbak Priscil? Iya, karena dengan kata setara itu kan jadi rancu nih Pak. Jadi misalnya setelah nanti ada setelah nanti tender gitu, jadi kontraktor tuh jadi celah itu buat owner gitu kan, masukin yang bilang ini setara gitu, padahal kan belum tentu ya kan. Makanya beberapa owner yang lumayan besar itu udah request ke kami gitu, setaranya tolong dihilangkan. Nah makanya ini jadi suatu tantangan yang lebih lagi sih buat kami gitu kan, dalam menentukan minimal 3 itu gitu. Nah mungkin ya ini saya mendemokan kali ya. Ya, boleh. Kita memilih katalog pro gimana? Boleh, silakan Mbak Priscil. Nah ini kan tadi terbagi sesuai kerangka lingkup kerja kan. Nah biasanya kan kita bagi berdasarkan lingkup kerja yang tadi Pak Luki juga sudah pilih. Nah mungkin saya demoin untuk yang tadi kali ya, yang pasal 7 itu. Ya. Itu misalnya waterproofing. Nah waterproofing itu kan tadi kebetulan ada dak atap untuk yang di condo villanya. Nah itu biasanya misalnya saya pilih 3 brand. Misalnya tadi Sika ya, Sika Elastic 590. Oh ya, ini juga tambahan info buat teman-teman dan Bapak Ibu yang hadir saat ini. Jadi di search engine-nya kita bisa ketik nama brand atau nama produk yang sudah kita inginkan sebetulnya. Ini seperti yang Mbak Priscil sedang lakukan. Jadi kita bisa langsung ketik nama produknya ya Mbak Priscil ya. Iya betul. Nah misalnya tadi udah add C1, lalu kita cari lagi nih misalnya brand apa nih yang setara gitu kan. Misalnya Mapei di Aquaflex Proof MY. Ya misalkan ini, nah dia ada spesifikasinya nih yang penting kan. Ya. Satu outline spec. Lalu misalnya Fosroc misalnya nih Proof. Nah setelah ini kan setelah diskusi itu dapat kesimpulan bahwa kalau di dak atap itu lebih baik pakainya yang
poliuretan coating membran Pak. Gitu. Kalau mungkin kan sebelumnya masih pakai yang yang cementitious kan. Nah, setelah diskusi vendor tadi, itu kita jadi dapat inputan gitu bahwa kalau misalnya ada atap itu sebaiknya yang pakai yang expose saja, karena setelah dibandingkan juga mungkin dari segi harga juga sebenarnya nggak beda jauh sama yang non expose gitu kan. Nah, dari informasi-informasi tersebut, maka kita waktu itu pilih untuk dak atap yang terbaik itu ini tuh untuk poliuretan membran coating expose. Nah, ini outline spec lagi. Nah, ini kan tadi untuk yang dak atap. Nah, misalnya kita pilih untuk yang di kamar mandi ya, waterproofing. Itu misalnya Sikatop 107 seal. Nah, ini tinggal di add to outline spec lagi. Terus misalnya Mapei itu ada planisil berapa gitu Pak, coba kita lihat. Nah, ini jadi memang sangat mudah, jadi kalau misalnya kita cuma ingat sedikit nanti belakangnya langsung ada gitu kan. Satu outline spec. Lalu yang Fosrock biasanya brush tone. Kalau boleh tanya, sehari Mbak Prisil Bisa berapa kali di katalog itu berapa lama Mbak Prisil? Lumayan lama sih Pak. Lumayan, maksudnya dalam satu project itu kan penyusunannya juga lumayan banyak gitu kan. Jadi memang ya beberapa jam lah Pak, dalam waktu sehari. Nah, ini misalnya kita pilih juga untuk misalnya untuk sealant ya. Biasanya sih untuk sealant kita juga pilih untuk yang di window itu misalnya Dow Corning 791. Kita pilih yang silikon untuk yang di jendela. Udah. Nah, setelah itu bisa juga kita pilih satu brand lagi misalnya ya. Setelah produk-produk yang kita pilih itu nanti kita tinggal ke outline spec tadi, current spec. Nah, ini kan tinggal diisi aja nih. Ya. Project name-nya misalnya project ini misalnya apartemen. Terus ini Jakarta. Tipenya apartemen, ownernya misalnya. Nah, ini kalau note-nya biasa kita tulis di pekerjaan arsitektur gitu misalnya. Pekerjaan arsitektur for info misalnya gitu kan, untuk pembahasan. Nah, kalau item biasanya saya tulis untuk jenisnya tadi, misalnya pekerjaan waterproofing poliuretan. Tuh, work area-nya tadi kan tidak atap beton ya. Terus untuk notes-nya bisa kita tulis juga tadi tipenya tuh apa sih, dia modified poliuretan. Terus dia juga itu ya membran coating expose. Gitu. Nah, itu juga sama sih untuk yang bawahnya itu kan tadi ada 3 kan. Bisa saya copy aja seperti ini. Ya, karena ini untuk pekerjaannya yang sama ya, Mbak Prisil. Jadi dalam satu pekerjaan, Mbak Prisil bisa langsung mengajukan tiga pilihan produk material berarti ke owner ya. Iya, betul. Karena ini ya, untuk tadi kan 107 seal untuk yang kamar mandi gitu kan. Itu kan pekerjaan waterproofing cementitious. Work area-nya untuk di kamar mandi. Notes-nya misalnya dia cementitious non expose.
2 komponen misalnya gitu. Ya ini sama sih, di copy aja ke bawah gitu kan untuk yang beberapa. Nah mungkin saya langsung share ke yang sudah jadinya aja ya Pak ya. Boleh Mbak Priscilla. Oke, nah ini contohnya sih Pak yang sudah jadi gitu. Tadi kan save to PDF. Nah hasilnya seperti ini gitu. Sebenarnya di atas ada nama proyeknya juga. Oh nah, ini berarti spek di proyek yang sedang dikerjakan ya Mbak Priscilla ya? Oke. Ya salah satunya Pak. Boleh diintip nggak boleh? Nggak boleh. Itu jangan dulu kali ya Pak. Oke, berarti pas sudah dipilih Mbak Priscilla langsung memasukkannya atau sudah disusun menjadi sebuah dokumen seperti itu. Seterusnya ini kan outline speknya ya Mbak Priscilla ya, dan detailnya juga Mbak Priscilla lengkapi juga di situ dimasukkan ke dalam dokumen tersebut gitu ya. Iya betul. Nanti setelah ini kan kayak untuk summary-nya kan. Nanti untuk itunya sih kita coba taruh lagi. Nah nanti ini tinggal di save aja. Nah biasanya kan tadi yang outline spec tuh tadi saya pilih yang ini nih, outline spec. Keluarnya seperti tadi. Lalu saya lampirkan juga untuk list-listnya gitu kan, untuk detailnya pakai yang ini, product detail. Ya ini outputnya. Jadi biasanya juga ini sih Pak, saya bagi-bagi. Ini kan tadi ada kategori-kategorinya. Seperti ini kan misalnya pasal 7 nih untuk pekerjaan perlindungan suhu. Nah karena terlalu banyak, jadi biasanya saya bagi-bagi untuk yang per kategori Pak. Jadi misalnya kategori pekerjaan beton, pasal 3, yang ke pasal 4 kategori pekerjaan batu gitu kan. Nanti setiap pasal kita sekat juga pakai penyekat gitu. Jadi memang lebih proporsi, lebih terbagi-bagi juga gitu Pak. Jadi nggak kecampur-campur seperti itu. Terlihat lebih rapih ya Mbak Priscilla ya. Ya betul. Nanti ini hasilnya kan ada juga nih untuk work item, work area-nya di mana. Jadi lebih jelas. Jadi owner juga nanti tinggal, kalau nanti kan hasilnya di print, itu bisa langsung kelihatan sih Pak. Seperti ini. Jadi setelah kita tadi pilih-pilih, itu kan jadi untuk suatu dokumen. Nah terakhir finalisasi laporan nih Pak. Jadi kita review lagi. Tadi kan sudah berbentuk PDF kan, satu buku. Saya udah compile tuh dari cover, dari disclaimer gitu kan, dari daftar isi semuanya. Nah setelah di-compile, biasanya kita cek lagi nih, di-review lagi gitu kan. Dicek juga misalnya ketaraannya atau ada yang masih kurang nggak gitu. Koordinasi, nah setelah selesai baru kita print dalam bentuk buku sih Pak. Kalau misalnya dari Dita Studio standarnya dalam bentuk buku. Nah mungkin saya tunjukkan kali ya Pak ya. Iya, boleh. Itu bukunya seperti ini. Jadi dijilid hardcover gitu. Dan isinya lampiran-lampiran yang sudah Mbak Priscilla kerjakan di dalam katalog Pro ya berarti ya Mbak Priscilla? Ya, bukunya seperti ini sih, lampiran-lampiran. Jadi orang juga kan lihatnya lebih enak kan. Kenapa? Bukannya langsung toto, wah. Ya itu sih. Kalau dari kami seperti itu. Ini kayak di step 5 ini kan berarti udah step akhir ya Mbak Priscilla ya. Di sini di poin pertamanya di step 5 ada review spesifikasi dan cross check kesetaraan. Nah ini kan pasti ini pas review spesifikasi ini apakah sudah di share juga ke owner atau memang owner ini hanya di review spesifikasi di internal in detail? Oh kalau misalnya biasanya kan kita ada tuh tahap nih Pak, misalnya pertama masih for info ya. Nah for info kadang-kadang kita share juga sih untuk yang soft copy-nya. Itu terutama proyek landed ya. Kalau proyek landed, nah biasanya kita suka share juga dulu. Gitu kan, mereka bantu review juga karena kan mereka juga punya tim nih internal pasti kan dalam menyusun spek. Nah setelah itu selesai, lalu kan masuk tahap for tender. Nah for tender baru kita print seperti ini. Itu jadi buku. Rekan-rekan juga bisa melihat bagaimana contoh sampel outline spec di dalam katalog Pro. Seperti itu. Jadi boleh di-share ya? Ya, boleh. Jadi nanti rekan-rekan tinggal masuk ke dalam katalog Pro. Nanti tinggal pilih halaman profesional, media, dan organizer.
atau bisa langsung ketik Katalog Pro di Bisa situ langsung ketik Katalog Pro, Ya. itu juga bisa. Tinggal diklik di Katalog Pro dan di halaman download. Nanti Bapak Ibu bisa melihat dari outline spek sampel untuk proyek rumah tinggal yang kita buat. Ya, ini kurang lebih tampilannya. Jadi seperti ini tampilan dari outline spek dari Katalog Pro. Jadi Bapak Ibu bisa melihat seperti yang tadi Mbak Frisil sampaikan, beliau mengisi dari kategorinya dulu, pekerjaannya seperti apa, kemudian nanti ini tampilan outline speknya seperti ini, dan dari masing-masing produk akan dijelaskan lagi produk detailnya seperti ini. Iya. Kurang lebih seperti ini yang untuk contoh outline spek. Jadi Bapak Ibu bisa langsung download di halaman Katalog Pro. Kita lanjut langsung dengan pertanyaan Bu Alfa. Terima kasih sudah hadir Bu Alfa. Nah, beliau bertanya yang mengenai spek standar dari Master Construction Standard Internasional, Pak. Silakan, boleh dijelaskan, Pak Alvin. Di dunia ini sebenarnya ya, kalau saya boleh elaborate sedikit ya, sebenarnya produk itu sangat luas sekali. Jadi kalau kita petakan itu sebenarnya ada produk-produk dari Eropa, ya, produk-produk dari Eropa, MAPE dan sebagainya itu dari Eropa. Kalau Sika kan juga Eropa ya, Pak. Nah, kemudian ada juga produk dari Amerika. Nah, produk dari Amerika dengan standarisasi Amerika. Kemudian ada lagi produk dari Jepang. Ini pemain-pemain utama, produk-produk dari Jepang seperti Toto dan sebagainya itu punya standarisasi. Nah, kemudian mungkin di second layer-nya nanti ada produk Korea, ya kan? Kemudian ada produk China yang juga makin berkembang. Nah, di Indonesia ini semua produk masuk. Nah, kita mau membuat standarisasi. Acuan mana? Tadi sudah disampaikan Bu Alfa ya, kalau nggak salah ya? Ya, betul. Master Construction itu yang kalau saya tidak salah tangkap itu adalah master format konsep dari Amerika. Nah, kalau di Amerika itu mereka sudah membuat klasifikasi pekerjaan itu sangat kompleks. Semua pekerjaan dari pekerjaan remeh-temeh yang sifatnya cuma renovasi sedikit sampai yang bikin konstruksi berat, infrastruktur itu mengacu kepada sebuah master format. Master format di situ siapapun berbahasa sama, lingkup pekerjaannya sama. Artinya baik si pembuat kontrak, orang kontrak legal pakai lingkupnya sama, orang QS bahasanya sama, konsultan arsitektur sama, konsultan struktur sama, kontraktornya pun sama, semua berbahasa sama. Jadi kalau kita bicara tadi, Rizia bilang pekerjaan untuk suhu dan kelembaban, semua langsung tahu itu pasal nomor sekian. Nah, tapi itu sebenarnya sangat populer di Amerika dan Kanada. Sedangkan di Eropa itu berbeda lagi. Nah, itu berbeda lagi di Eropa, Jepang dan sangat berbeda. Nah, kita tidak punya. Sebenarnya kita idealnya ada sebuah lembaga yang merapikan merapikan hal tersebut sehingga kalau berbahasa dengan kontraktor nggak beda-beda. Tapi Katalog Pro mencoba. Kita pun terinspirasi dari sana. Jadi kalau diperhatikan lebih detail, sebenarnya pengkategorian kita mengacu ke sana. Tapi tidak 100%. Kenapa? Karena seperti tadi saya bilang, di sana terlalu luas. Itu pengalaman mungkin mereka 50 tahun, 60 tahun punya pembuatan yang berevisinya berkali-kali. Nah, kalau di kita langsung mengadopsi itu mentah-mentah, mungkin hanya di level pekerjaan building project, skala building project yang bisa mengacu ke sana. Tetapi yang middle dan landed mungkin jadi akan terlalu kompleks. Nah, ini yang coba kita cari jalan tengahnya. Itu kira-kira yang saya bisa sampaikan. Pertanyaan dari Pak Ade Perdana. Selamat siang, saya mau bertanya, ketika membuat outline spec dan kemudian mengundang beberapa vendor untuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk tersebut, boleh tahu hal-hal apa saja yang utama menjadi perhatian detail studio dalam menggali informasi dari vendor tersebut? Nah, jadi untuk yang menjadi perhatian detail itu lebih ke dari informasi proyeknya dulu. Apa yang sebenarnya dibutuhkan dari proyeknya tersebut gitu. Karena kan memang ada beberapa spesifikasi yang mungkin di proyek A dan B itu beda gitu kan. Nah, beberapa juga karena kita tidak bisa tahu semuanya nih kan. Karena misalnya nih untuk HT aja itu bahasanya beda-beda. Ya kan, untuk jenis sebutannya lah ya, misalnya ada yang
pakai yang glossy, ada yang misalnya soluble salt, ada yang apa. Jadi memang kita tidak bisa paham semuanya gitu. Makanya dari itu yang jadi utama kita lebih ke kasih tahu dulu informasi project sejelas-jelasnya gitu. Jadi supaya nanti dari brand sendiri mereka juga bertanya nih ke kita hal apa sih yang diperlukan dalam, mereka kan udah tahu nih kalau misalnya mau nyusun spek apa aja sih yang diperlukan gitu kan. Jadi mereka bisa kasih tahu kita lebih detail lagi, nanya-nanyanya. Nah jadi nanti lebih setara gitu. GoPro. GoPro with Go with Catalog Pro.